Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan tentang si Ruyung bersama si Ecang yang lagi berada di rumahnya Ki Demang. Si Ecang ini diundang buat Ram, katanya makan bersama oleh si Ruyung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Dongeng Raga Sukma season kedua episode ke-25. Kalau menurut saya mah ya Ki Demang mah palingan sore, ya sudah kita makan saja di rumah saya Botram lah. Ya sudahlah kalau begitu mah saya ikut. Nah, ya benar sih, udah terlalu lapar juga ini. Ya udah yuk. Kemudian mereka berdua pun menuju rumahnya Ki Ruyung untuk makan bersama, makan siang bersama. Singkat cerita, di sore harinya, suara tonggeret diiringi oleh suara kodok dan juga bancat ataupun katak di pematang sawah atau di balong-balong di kolam di sawah yang memang pada waktu tersebut ada yang masih berair ataupun yang sudah dikeringkan oleh para petani. Ki Ruyung sudah berada lagi di rumahnya Ki Demang. Terlihat si Ecang pun sudah duduk santai ngaso di teras rumah. Kan sudah santai sekarang mah. Itu Ki Demang sudah pulang belum? Kamu Kang Ruyung. Ya benar kata Akang, Ki Demangnya belum datang atuh. Jadi saya di sini saja sendiri atuh. Dan pekerjaan sudah beres atuh. Kemudian saya sudah masak atuh. Jadi ya lagi ngabaheuhai saja. Selonjoran sambil menikmati suasana sore atuh. Tapi kalau dipikir-pikir mah ini sudah terlalu sore. Kenapa tuh? Tuan Demang teh belum datang juga. Saya teh pengen ngobrol, ya menceritakan hasil pekerjaan saya. Dan takutnya ada tugas yang baru. Maksudnya gini, kalau panen mah sudah panen. Nah kalau dilama-lamakan itu buahnya takut keburu busuk ataupun ya tahulah, takut ada yang nyuri atau gimana gitu. Yang penting mah Ki Ruyung tidak ada salah dengan kita lah. Kitanya tidak salah gitu maksud saya. Nah kita mah merenang Kang Ruyung bermaksudnya baik atuh, mau menyampaikan supaya semuanya langsung beres. Tapi karena atuh dah ya tuannya belum datang, ya gimana atuh. Eta tuh ada-ada saja si tuan teh. Kalau saya mau jual takutnya dia mau membawanya ke kota gitu. Tapi kalau saya biarkan takutnya disuruh dijual gitu. Jadi juga saya kebawakan sama kamu. Kalau kamu mah atuh saya jadi gitu. Gak apa-apa atuh. Namun sesaat waktu berlalu, terlihat seseorang
datang ke rumah Ki Demang. Rupanya itu adalah Ki Demang yang baru datang dari kota. Dia menggunakan kuda yang berwarna hitam yang biasa dia gunakan untuk bepergian di waktu itu. Sesampainya di rumah, langsung dia turun dari kudanya, kemudian menyerahkan sela kuda ataupun tali kuda kepada Ki Ecang dan menyuruh kepada Ki Ecang untuk memasukkan kuda tersebut ke kandangnya dan tak lupa untuk memberikannya makanan ataupun rumput pakan kuda. Ecang, setelah kamu selesai dengan kuda, segera kembali ke sini. Bawakan saya air minum dan makanan, ya jangan nasi, tapi cadatlah untuk ya kita makan sedikit. Kalau makan tadi saya sudah paling nanti malam. Oh iya tuan, mangga. Sinantenan kamu. Ruyung ada di sini. Ya, tumben kamu sore-sore nongkrong di sini. Ada apa? Ditanya demikian. Kemudian Mang Ruyung pun menjawabnya. Ya dari tadi sebenarnya saya nunggu dari siang. Tapi kata si Ejang tuannya lagi ke kota dulu. Jadi ya saya pulang dulu. Dan saya kira-kirakan saja tuan datang lagi sore hari. Ternyata ya keduluan sama saya. Tapi tidak terlalu lama sih. Ya ada apa sebenarnya kamu ini ya? Begini tuan. Soal di kebun. Ya kebun yang saya pelihara. Di itu ada durian sudah pada matang. Kemudian rambutan juga sudah pada merah. Pengen dipanen katanya. Ya maksudnya mau dijual sama tengkulak di sini atau mau langsung dipilirkan, ya disetorkan atau dijual di kota gitu. Oh masalah itu ya gimana bagusnya sajalah, terserah kamu. Kalau mau harganya agak mahal ya mendingan dibawa ke kota. Tapi supaya kalau kamu mau tidak capek ya jual di sini saja lah. Ya yang penting mah nanti ada buat kamu sebagai penghasilannya lah. Dan ada juga buat saya sebagai pemilik tanah. Tapi kalau bisa kalau mau panen, saya mau lihat dulu kira-kira dapat berapa uangnya gitulah. Nah itu juga tuan. Jadi sebaiknya tuan lihat dulu ke kebun. Saya mah gak berani. Kemarin itu juga saya udah bawakan. Ada durian dan rambutan. Tapi buat tuan saja. Dan jangan terlalu lama kalau bisa mah tuan. Takutnya ya ditimpukan oleh anak-anak. Takut ada yang nyuri gitu. Atau kena hama. Ya kalau bajing-bajing wae makan suka suka ya ataupun lalai gitu. Kalau suka makan buah yang sudah matangnya. Iya kata saya juga itu mah terserah kamu. Lebih baik kalau memang seperti itu. Nanti besok pagi saya akan lihat ke kebun lah. Kemudian kamu cari saja tengkulak untuk dijual saja di sini. Soalnya saya lagi gak mau kemana-mana ini. Di satu sisi saya dapat kesenangan, di sisi yang lain saya dapat kesusahan. Ada-ada saja. Gitu tuan. Ya itu mah terserah tuan saja. Tapi gini Yung, soal masalah si Jaka saya sudah dengan tuan itu, dengan tuan Menyer. Ya si bule putih itulah, si tuan putih itu. Jadi lancar segala sesuatunya.
boleh dibilang proyek si Tuan Menir untuk memperluas perkebunan tidak ada halangannya yang lagi lah. Karena sang pemilik tanah sudah sudah meninggal. Ahli warisnya seperti mungkin masih ada keluarganya, mungkin istrinya, si Jaka katanya. Ketika diancam sedikit saja dia sudah takut. Sudah ditandatangani lah, dia sudah menyetujui tanahnya dijual kepada Tuan Menir. Tapi kamu harus cari orang di Kelembur Handap sana. Orang yang bisa bekerja sama saya untuk mengawasi perkebunan Tuan Menir. Perkebunan di sini kan kamu yang jaga. Nah, di Lembur Handap harus ada orang lain yang bisa diajak bekerja lah bersama kita. Mau tidak mau harus ada yang ngurus. Intinya urusan bisnis dengan Tuan Menir mah lancar lah. Cuman masalahnya sekarang di pelabuhan itu kapal-kapal dagang saya tidak beroperasi secara maksimal. Emangnya ada apa? Yaitu kita kalah saing dengan kapal-kapal dagang dari Malaka, dari Tionghoa, bahkan dari Arab juga. Itu dari India juga banyak yang mencari bahan-bahan untuk dijual ke negara-negara mereka, terutama padi, rempah-rempah dan lain sebagainya. Biasanya kapal dagang kita yang suka rame. Tapi kali ini ada yang dari Malaka sana. Dia menawarkan harga kepada para pedagang-pedagang yang lainnya itu dengan harga yang cukup murah. Juga kualitas barangnya cukup bagus, sangat bagus. Berbeda dengan kita. Dalam hal ini mah saya pikir memang kelemahannya adalah kualitas barang yang kita tawarkan kurang bagus lah. Tapi di lain sisi kan kita harus menekan harga. Kalau kata Tuan Menir mah, kalau sedang berbisnis itu diusahakan harga yang kita keluarkan harus semurah-murahnya. Harga beli, harga modal itu harus semurah-murahnya. Dan harga jual harus setinggi-tingginya. Kamu tahu, bertahun-tahun sudah berlalu bisnis saya lancar jaya. Tapi sebulan 2 bulan ini saya dapat laporan dari anak buah kepercayaan saya. Ada saingan, itu para saudagar-saudagar dari Malaka. Mengganggu saja. Kira-kira kamu punya saran tidak? Kalau luang dan pengalaman mah bisa dari siapa saja. Walaupun saya seorang boleh dibilang konglomerat ataupun raden, kalau dalam pengalaman mah masih kurang. Kamu sendiri tahu saya baru belajar melakukan hal-hal seperti ini. Biasanya saya mah cuma tahunya makan saja. Memang kalau dipikir-pikir mah saya menyesal juga kalah sama saudara-saudara saya, kakak-kakak atau adik-adik saya yang rajin belajarnya. Kalau sekarang saya baru mulai. Beruntung saudara-saudara saya mau membantu. Tapi mau tidak mau, sebagai seorang yang menjadi demang di sini, saya tidak boleh menggantungkan diri kepada saudara-saudara saya. Nah, sekarang mungkin kamu ada usul bagaimana cara mengatasi itu, saingan pedagang itu. Kalau masalah sama saudagar-saudagar urusan dagang mah salah tuh ante. Masa bertanya bukan pada ahlinya. Kalau saya dengar mah dari itu ada orang tua dulu. Kalau bertanya sesuatu harus pada ahlinya, bukan kepada saya yang tidak tahu apa-apa. Masalah dagang, masalah saudagar, saya mah suka pusing. Makanya saya mah lebih baik di kebun saja, uli sama Tuhan gitu. Ya benar juga sih ya. Kamu mah orang miskin mah gak mau berpikir
maunya mengeluarkan tenaga saja. Tidak seperti itu atuh Tuan, karena kita mah tidak punya ilmunya. Itu mah alasan saja. Kalau kamu memang tidak punya ilmu, ya belajar atuh. Ya itu dia, kalau saya belajar dari sekarang mah, susah ingat, gampang lupa. Gampang kalau lupa mah, tapi kalau mau menghafal, susah. Hafalnya, susah ingatnya. Jadi ya seperti inilah, namanya juga berenang. Kalau Tuan mah makannya sama daging, sama telur, sama ikan. Kalau saya mah paling juga ikan asin. Alah, itu juga alasan kamu saja. Bagaimana bangsa kita mau maju-maju kalau seperti itu? Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Kalian tidak boleh maju. Yang orang miskin harus tetap miskin. Seorang petani harus tetap jadi petani. Seorang pedagang tidak boleh terlalu bisa lebih tinggi daripada kita sebagai menak-menak. Dalam hal ini mah, orang kaya mah harus tetap terus kaya lah. Tuan mah jadi seperti itu. Gimana bangsa bakal maju kalau tidak ada rakyatnya? Bukannya seperti itu, kalian boleh maju, tapi tidak boleh mendahului saja saya, ngerti? Ya itu mah terserah Tuan sajalah. Yang jelas mah, saya mah tidak bisa membantu. Kalau harus urusan masalah perdagangan mah, kalau urusannya tentang kebun, nah baru saya mah, atau tentang ya sesuai kemarin untuk urusan yang warajit mah itu bisa. Ya juga ya, bagaimana kalau didukunkan saja, kita coba cari solusi ke Mbah Guru, Mbah Dukun saya gitu. Sebentar. Ide yang bagus juga. Daripada saya pusing-pusing. Usulan yang bagus kamu, Ruyung. Memang kamu anak buah saya yang cerdas lah, tapi kalah cerdas sama saya. Masalah dagang mah urusan saya lebih tahu lah. Kalau urusan untuk yang cara-cara kotor mah, saya jadi bangga sama kamu. Hebat juga kamu berpikirnya. Yang mencelakakan orang mah kamu mudah. Awas kamu, jangan berpikir kamu harus mau mencelakai saya, Tidak tuh Tuan. Kalau saya mah ya tetap sekali dudungan, tetap dudungan lah. Sekali majikan saya, tetap majikan saya. Kecuali saya sudah tidak dipakai lagi, itu mah beda lagi. Wah, ya sudahlah. Kira-kira Mbah Guru kamu bisa tidak mengurus urusan yang saya seperti ini? Masalah itu, tapi harus jelas dulu nih. Orangnya siapa, minimal nama lah. Kalau ada mah dengan ciri-ciri yang lainnya. Jadi supaya tidak salah target. Itu dia ya. Saya juga kurang jelas. Jadi bingung atau kalau gitu mah ngebantunya juga. Ya sudahlah. Kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, nanti saya cari tahu lah bagaimana, seperti apa keadaannya saingan saya itu. Kalau sudah dapat ciri-cirinya, saya akan sampaikan. Tapi saya pikir-pikir juga, jadi pengen ketemu sama si Mbah Guru kamu. Kapan ya? Itu mah terserah Tuan. Kalau Tuannya sempat, saya bisa bisa mengantar lah. Kapan sedianya Tuan? Begini saja. Mungkin besok atau lusa, tapi besok masih capek. Paling lusa lah, atau besok lusanya. 3 hari ke depan mungkin lah. Ya seperti itulah. Yang jelas saya pengen istirahat dulu untuk besok. Paling juga lusa lah. Saya ke kota lagi. Sekalian, saya butuh teman. Karena tadinya mau bawa bahan makanan ke sini. Cuman karena saya nggak mau berat-berat. Dan juga bawanya kudanya cuma 1. Lagi pula saya suka gengsi lah, suka merasa nggak nyaman kalau harus barang bawa gitu. Jadi saya minta untuk juga bawa kuda nanti, atau bawa kereta sekalian lah, bawa delman gitu, sambil belanja untuk makan bahan-bahan makanan di sini. Dan ya banyak barang yang pengen dibeli lah oleh saya. Kamu bisa bantu kan ikut untuk ya lusa sajalah, sehari setelah hari besok itu.
saya mah bisa saja Tuan, tapi kan biasanya sama si Ecang. Wah, ya itu dia, karena bahan-bahannya saya pikir banyak, jadi saya jangan diajak itu sama saya. Kamu juga ikut, jadi supaya lebih cepat lah. Sekalian kamu sekali-kali jalan-jalan kita ke kota, supaya tahu bagaimana suasana di kota itu. Saya mah senang-senang saja Tuan. Tapi oh iya, apa kalau mah ikutlah. Wah, kalau begitu lusa kesini lagi aja pagi-pagi, tapi bila perlu besok sore kesini lagi. Saya mah kalau memang seperti itu mau nanti besok sudah juga mau main. Dan saya juga pengen terus main kalau dibolehkan. Jangan main-main mulu. Kamu ke rumah gak punya, miskin, hanya seorang pesuruh saya. Banyak main juga, gimana bisa memiliki penghasilan yang lebih banyak kamu, ha? Kalau setiap saat kamu waktunya digunakan hanya untuk main-main saja, tidak ada gunanya. Kamu mengerti tidak? Tuhan mah tadi sudah menghina saya. Masalah tadi, kalau saya mau berusaha katanya tidak boleh berusaha. Kalau saya seperti ini katanya harus seperti itu. Jadi bingung saya. Kalaupun saya memang seperti ini, ya bahasa kasarnya suka atau molah, bahasanya itu suka tidak ya terus terang. Kalau saya mah kamu sendiri sudah tahu, walaupun saya ini seorang lemang, seorang boleh dibilang istilah menak lah, tapi saya juga sering memperhatikan kalian, orang-orang yang yang tinggal di kampung gitu. Kadang-kadang saya juga suka kasihan pada kalian yang tidak maju-maju, karena kaliannya tidak mau maju. Maunya itu asal bisa makan, asal bisa punya tempat tinggal, asal bisa punya pakaian. Sudah saja nggak mau meningkatkan taraf hidup kalian. Nah, ini mengganggu kepentingan saya. Bagaimana? Kenapa pakai seperti itu? Nah, yang rugi juga merugikan kami yang ya istilah nama tidak merugikan kepada Tuhan. Ya kalau secara langsung mah tidak merugikan, bahkan menguntungkan. Tapi kalau melihat dari segi bangsa, saya juga nggak mau bangsa kita, saudara-saudara kita sebangsa, sesuku mundur. Tapi majunya kalian tidak boleh melebihi saya. Saya kan yang dulunya ini seorang menak, tidak boleh digeser oleh kalian yang ya rakyat jelata lah. Ya gimana Tuhan saja lah itu mah. Tapi saya mah orangnya walaupun kejam, kamu sendiri tahu. Barang siapa yang mengganggu kepentingan saya sikat libas habis lah. Tapi kalau sama saudara atau orang yang dekat sama saya mah, saya ingin orang-orang itu menjadi maju juga. Ya kadang-kadang saya juga suka bingung. Dalam hati kecil saya ini pengen bangsa ini maju, tapi di satu pikiran yang lain, kalian itu tidak boleh melebihi saya. Saya harus yang paling kaya di sini dan harus yang paling senang lah. Ada-ada saja memang. Kadang-kadang pikiran ini suka saya gak ngerti juga. Saya mah bingung. Memperhatikan Tuhan mah kadang-kadang seperti ini, kadang-kadang seperti itu. Jadi saya pusing abandungannya, pusing memperhatikannya. Ya sudahlah. Mana si Ejang Becana mau bawa minuman ataupun makanan? Ini sudah lama belum datang juga. Ejang, di mana kamu teh? Ini Tuan. Kenapa lama-lama Ejang? Ini Tuan, kopinya saya lupa kehabisan gula. Jadi saya beli dulu ke warung. Maaf ya Tuan. Lain kali bilang dulu supaya saya tidak menunggu-nunggu. Sudah ada itu gulanya? Udah Tuan, udah. Sudah seduhin atuh. Lagi itu ngerebus dulu itunya, memanaskan dulu airnya. Ya sudahlah, saya mandi dulu. Nanti kopinya udah sini aja. Kamu, Ruyung, jangan dulu pulang. Saya masih pengen ngobrol sama kamu sekalian nanti sama si Ejang. Ya, tunggu dulu aja. Ya Tuan, moga-moga.
Kemudian pergilah si Tuan Demang ke dalam, katanya mau bebersih, mau mandi. Sedangkan si Ecang sudah mempersiapkan makanan dan juga 3 gelas kopi. Tentunya untuk si Ruyung, untuk Mang Ecang sendiri, dan juga nanti untuk Tuan Demang. Lagi ngobrolin apa tuh? Sepertinya tadi seru kamu ngobrol sama Tuan Demang. Saya pikir selama saya di sini ngobrolnya juga paling suruh saya saja. Paling kalau ada masalah marah-marah, kalau ada lagi keenak paling dia ngobrol sendiri membanggakan dirinya. Tapi kalau sama kamu mah sepertinya mah beda. Yung, gue tahu atuh. Terus kenapa kamu bicara berbisik-bisik seperti itu? Ya kan saya sedang ngobrolin Tuhan saya, takutnya kedengaran. Kan lagi ke belakang. Iya sih, saya lihat juga sudah ke belakang. Terus tadi teh apa gitu yang dibicarakan? Wah, itu masalah Tuhan yang aneh. Kadang-kadang dia teh pengen menang sendiri, bahkan suka tega sama orang, mau membunuhnya juga. Tapi di satu sisi dia sepertinya sayang kepada masyarakat teh, pengen maju kena bangsanya. Iya, itu juga saya kadang-kadang suka bingung sama si Tuhan teh atuh. Kadang-kadang dia teh nyuruh saya teh untuk kalau ada yang tidak sesuai dengan dia teh dia kejam gitu. Tapi di satu sisi dia teh suka ngasih sama saya, ya baik juga gitu. Kadang-kadang juga suka membantu orang-orang. Saya juga jadi bingung atau memperhatikan Tuhan mah. Saya juga. Tapi ya yang penting mah tidak merugikan kita, dan kita tetap bisa ya ikut hidup lah kepada dia. Kita mah memperhatikan sajalah keinginannya. Yang penting mah tidak mengganggu dan merugikan kita. Gitu aja lah. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu sebagaimana telah direncanakan. Ki Demang bersama 2 orang bawahannya kemudian pergi ke kota untuk belanja dan lain sebagainya. Pelabuhan Sunda Kelapa pun masih sama letaknya di sana. Sekarang pelabuhan itu makin ramai saja dengan kapal-kapal dagang yang melintas di pelabuhan sekitaran Laut Jawa. Pelabuhan di Nusantara sebagaimana pada umumnya kita ketahui sebagai jalur perdagangan yang aktif yang memasok bahan yang diperjualbelikan, baik itu rempah-rempah, padi, bahkan kain, bahkan emas yang kemudian dijual ke berbagai negara di seluruh dunia. Makin ramai saja dan terus dikunjungi oleh orang-orang bahkan dari berbagai bangsa sejak dahulu kala. Setelah urusannya selesai, kemudian Ki Demang menemui seseorang orang yang dia percayakan untuk bertanggung jawab di pelabuhan dari kapal-kapal yang dia kelola, yang dia miliki. Kemudian karena saking besarnya perusahaan, dia memiliki satu rumah tugas yang diisi oleh orang kepercayaannya, yaitu bernama Mas Sugiono. Si Ecang Ki Ruyung saat itu sedang duduk bersama si Sugiono, atau kita sebut saja Mas Yono. Begitu pula Ki Demang duduk di antara mereka bertiga. Dia duduk di atas kursi, sedangkan yang lainnya bagaikan orang-orang yang sedang duduk di paseban, duduk di lantai saja seperti menghadapi seorang raja. Kemudian Ki Demang pun berkata, "Nah, Ruyung, ini yang disebut namanya Mas Sugiono.
si Sugiono. Ya, kamu mau manggilnya Mas Sugi boleh. Mas Yono gak apa-apa, terserah kamu saja. Dia orang yang saya percaya. Tadi saya sudah jelaskan lah. Waktu di jalan dan juga di pelabuhan. Nah Yono, sekarang kamu sudah tidak perlu lagi kararago. Jangan sungkan lah. Jelaskan sama kamu bagaimana keadaannya saingan kita itu. Yo, coba sekarang ceritakanlah. Ya, saya ingin ada ciri-cirinya yang pasti, bila perlu alamatnya. Dan kamu sudah tahu, tadi saya sudah menyuruh kamu untuk mencari selengkap mungkin apa yang istilah nama biodata ataupun latar belakang ataupun ya gimana-gimananya orang tersebut. Oh, waduh, terima kasih sudah dikasih tahu. Sudah diberi kesempatan saya untuk ngomong ini. Jangan terlalu banyak basa-basinya, jawab saja. Ini saya butuh kelengkapan orang yang ya mengganggu bisnis saya lah. Waduh, saya juga mau menjelaskan itu. Begini, Tuan. Yang saya tahu itu orang yang mengganggu bisnis Tuan itu katanya disebut itu adalah kepala dagangnya perusahaan dari Tuan Malaka katanya. Itu juga saya sudah tahu siapa Tuan Malaka itu. Nah itu dia, saya gak jelas karena yang saya kenal mah orang-orang ataupun pekerja-pekerjanya saja, tidak kenal siapa yang bernama Tuan Malaka itu. Tapi kata kamu kan kemarin, kamu teh yang benar kalau kerja dan ngomong teh kamu. Yono, kan saya sudah bilang siapa si Malaka itu. Cari tahu siapa dia. Terus kata kamu siap karena ada orang yang kata kamu itu katanya suka mengatur dan juga memberikan perintah. Ternyata kamu sekarang berbicara seperti itu. Maksud kamu seperti apa ini? Jangan membuat saya marah. Waduh, bukan begitu Tuanku. Karena kemarin saya berpikir yang orang yang suka nyuruh-nyuruh pekerjanya itu adalah Tuan Malaka itu. Tapi katanya itu hanya mandornya saja. Jadi Tuan Malakanya saya belum tahu dan belum kenal. Kamu ini itu namanya gaplah. Kamu tahu gaplah? Yono, aduh, gaplah itu kalau kita mau main judi itu ya. Itu mah gaple. Gaplah ini mah. Itu ya yang singkong di apa namanya dijemur itu buat aci ataupun tepung tapioka itu gaplah. Itu mah gaplek. Yono. Begini saja. Waktunya sudah cukup di episode kali ini. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya supaya Kang Nagol makin semangat dalam bercerita. Dan ini hanya cerita untuk mengisi waktu luang. Semoga menjadi hiburan. Kalaupun ada nilai-nilai ataupun pesan-pesan yang disampaikan di cerita ini, semoga saja menjadi sedikit bahan pemikiran untuk kita semua. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.